Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Otaknya otak orientalis, objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman karena lemah pendidikan agama. Disiapkan tempat ibadah sebagai penampungan mereka nanti kalau mereka murtad. Ini sudah sepaket, sejalan. Otaknya dicuci brainwash dengan pemikir-pemikir barat, dan anak-anak muridnya yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya bahasa kita, pecinya hitam macam kita, tapi isi kepalanya isi kepala barat. Lalu kemudian korbannya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah pengetahuan, lemah bahasa Arab, lemah Quran, lemah tajwid, miskin ilmu pengetahuan. Nanti kalau dia murtad, sudah disiapkan rumah tempatnya. Rukunnya yang keempat, di tempat ibadah itu bukan kosong hampa, tapi sudah disiapkan misionaris. Kenapa disebut misionaris? Karena mereka hidupnya punya misi. Hidupnya bukan sekedar makan, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pensiun, mati. Itu bukan misionaris, itu ikan mas koki. Dia punya hidup, punya misi. Misinya apa? Dia ingin merubah umat Islam menjadi umat dia. Maka disebut dia dengan misionaris. Tak ada hubungan dengan Little Misi dan Tuan Baron. Saya sekolah madrasah aliyah setingkat SMA di Nurul Falah Air Molek, Indragiri Hulu. Air Molek, airnya molek, pekannya heran, tanahnya busuk. Air Molek itu pekannya hari Ahad. Setiap hari Ahad, orang dari Sungai Parit, orang dari berdatangan semua. Dulu di bawah pasar Air Molek, di jembatan itu banyak pompong. Sekarang saya tengok sudah jadi parit kecil saja. Zaman saya tahun 1996 sekolah, itu orang dari Sungai Parit naik pompong. Itu menunjukkan dunia ini makin surut. Apa yang Ustaz tengok? Ada orang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, datang pakai hardtop besar, gardang 2, tanah liat. Ini perasaan bukan orang Jawa ini, bukan orang Minangkabau ini, bukan orang Mandailing ini. Ini orang dari mana ini? Orang Perancis. Tinggalnya di mana? Di kampung Talang Mama, Talang Perigi. Ngapain mereka ke sana? Mereka adalah misionaris yang dikirim langsung dari Roma, dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris. Untuk apa? Hidupnya adalah untuk misi. Maka disebut misionaris. Saya ceramah bukan dari buku. Biji mata saya sendiri melihat bule-bule itu di pasar Air Molek. Bule, kalau laki-laki paklik. Sekaranglah baru Abdul Somad masuk, barulah saya besar betul dosa saya. Ustadz baru masuk ke kampung Talang Mama itu kapan? 2016. Setelah tamat dari Air Molek 2016, tamat dari Air Molek 1996. 2016 baru masuk ke sana. Berarti berapa lama? 20 tahun yang lalu mereka sudah berdakwah di sana. Jangan heran
kalau berdiri tempat ibadah besar. Apa namanya? Santo Pedro di Siamang. Siamang itu bukan monyet. Siamang nama kampung di sana, namanya Siamang. Di Siamang itu berdiri besar Santo Pedro. Saya mau foto di situ. Saya letak di FB. Kata jamaah, jangan buat lagi Ustaz, nanti disangka orang Ustaz ceramah pula di situ. Sekarang saja yang sudah jalan aspal, ketika kita bercerita bagaimana bisa sampai ke sana, menggeleng kepala orang. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 4 subuh sampai di Bali, Balilas. Dari Balilas itu lanjut lagi terus pasar Balilas, terus sekarang Balilas sudah jadi kota, Balilas City. Dulu hutan. Dulu mereka datang ke situ tanah liat, sekarang sudah aspal. Dari Balilas terus ke Seberida, dari Seberida masuk jalan tanah, hujan, licin, masuk lagi terus sampai ke Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat nginap dulu. Habis itu siang baru berangkat dari Rantau Langsat jam 11 siang. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 azan asar sampai ke Air Bomban. Naik sampan. Saya sangka sudah habis sudah tuh. Pak, ini Air Bomban ini last destination. Stasiun terakhir nih. Ustadz Somad, ini Air Bomban ini di tengah. Dari Air Bomban ini naik sampan lagi 1 hari ke sana, baru terakhir kampung. Apa namanya? Datau. Sampai mereka ke Datau, mereka sampai ke Datau. Makanya nanti kalau di akhirat ditanya, mana lebih hebat, Santo Pedro apa Santo Somad? Mereka sudah sampai ke Datau tahun 1996. 1996 saya tamat 2016, pas 20 tahun baru sampai ke situ. Masya Allah, betapa besarnya dosaku kalau aku tak sampai kemari. Ditanya malaikat maut, ditanya kiraman katibin, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sampai tak kau ke sana? Alhamdulillah sampai ya Allah. Berapa kali? Sekali. Jadilah daripada tak sampai sama sekali. Kami tak bisa Pak Ustaz. Kami mau ke sana, anak kami kecil. Suami kami ke sana, nanti berapa hari pulang tentu berubah namanya jadi Bang Toib karena tak balik-balik. Gimana nih Pak Ustaz? Oke, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyumbang untuk perang, maka dia dianggap sudah berperang. Sudah dibuka posko bantuan di Masjid An-Nur. Yang bisa ngasih baju baru, kasih baju baru. Yang tak bisa baju baru, baju bekas, buku-buku anak, buang yang tak bisa pakai, klip, buku-buku sekolah yang tak terpakai, akan kami bawa nanti. Posko sudah dibuka di An-Nur 24 jam. Tak 24, nanti datang pula tengah malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Persatuan Pengajian Ibu-Ibu di Cetpron Duri. Mau apa Bu? Saya dengar Ustaz mau ke Talang Mama. Iya. Ini Ustaz, duit kami kirim. Berapa? 30. Sikit. Betul 30.000. 30 juta Pak Ustaz. Sudah. Ada pula Ustaz yang mau ikut. Ustaz Somad, kalau pergi jangan sendirian lah. Ajak-ajak kita dong. Ya. Mau nyumbang berapa? Minyak tanggung sendiri. Honor tak ada. Tak jadilah Ustaz. Emang enak. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan merasa semua harus pergi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak sanggup, tak apa-apa. Kami tak bisa mengirim apa-apa Pak Ustaz. Tapi kami mendoakan Ustaz. Selalu kami doakan. Iyalah doa itu aja kami bawa nanti. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Man lam yatam bi amril muslimin. Siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan orang Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang lama di Aljazair. Syekh Yusuf Qaradawi punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, lama berdakwah di Aljazair. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Prancis nyumbang untuk mengkristenkan 3 negara ini. Nih, jangan katakan penistaan agama ya, bukan kata Ustaz Somad nih. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Prancis nyumbang untuk mengkristenkan 3 negara. Berapa banyak? 150 ton emas.
150 ton emas mereka infakkan untuk mengkristenkan 3 negara. Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini target Inggris. Prancis punya target 3. Tunisia, Aljazair, Maroko. Indonesia itu coupling kalian. Siapa? Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu coupling siapa? Inggris. Negerinya Muammar Gaddafi, Libya. Itu couplingnya siapa? Mussolini. Mussolini, Itali. Negeri umat Islam di coupling. Yang bekas jajahan Inggris, makanya kita terpisah. Padahal kita Melayu sama. Kita sama-sama Melayu dengan Malaysia. Datanglah orang Malaysia. Ustaz Somad, saya lama di Pekanbaru dengar awak bercakap macam sama macam kita bahasa ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sejarah Pak Cik. 17-17. Orang Riau mesti ingat angka 17-17. Ada apa dengan 17-17? Tahun 17-17, 1717, Sultan Abdul Jalil menguasai Johor. Sultan Abdul Jalil, kerajaan Siak Sri Indrapura, bukan jalan-jalan ke Johor, menguasai kerajaan Johor Malaysia itu sekarang. Sekarang kita mesti kenal Sultan Abdul Jalil. Dari mana? Alhamdulillah dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil. Kerajaan Siak tak Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau. Kalau kita tidak meyakini kerajaan, kalau kita tidak memahami kerajaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami kemarin libur anak-anak sekolah, kami bawa kerajaan Siak untuk mengenal Siak. Ada baca sejarahnya? Tidak. Ada baca kerajaannya? Tidak. Lalu apa? Kami hanya nengok wajah di cermin biar awet muda aja Pak Ustaz. Kan begitu cara mengenal Siak. Baca raja-rajanya, baca sultan-sultannya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Aku orang Melayu, aku orang Islam. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Jawa. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Batak. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita besar di sini, tinggal di sini, mencari nafkah di sini. Bukan berarti menghilangkan kejawaan kita. Kalau kita ketemu orang tua kita tetap bahasa Jawa. Pripun kapare Pak Apik, wis pernah dono orang wis ngalor ngidul ngetan ora kebetuk sampean nek wis. Tetap. Tapi di negeri ini adalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris masuk sampai ke mana? Orang Islam ngeri, takut masuk ke Samosir. Dia sampai ke Samosir. Danau Toba yang 100 km panjangnya. Danau Toba itu 100 km dari ujung ke ujung. Kalau tak percaya ukurlah sendiri. Itu mereka sampai ke sana. Mereka mengkristenkan orang di Pulau Samosir itu. Makanya namanya diabadikan sebagai universitas besar di Medan. Apa namanya? Universitas Nommensen. Nommensen. Siapa Nommensen itu? Misionaris. Mereka datang ke Papua. Papua itu dulu orang menyebutnya bukan Papua, Irian. Irian diambil dari bahasa Arab. Irian, Orian. Irian apa artinya? Telanjang. Kenapa? Karena memang mereka pakai koteka, tak bercelana. Artinya apa? Mungkin boleh jadi orang Islam sudah sampai ke sana duluan. Orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera jauh sebelum Belanda datang. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Dari mana? Mereka datang ke Pulau Sumatera mau mengawetkan mayat. Mayat Fir'aun bisa awet karena ada kamper. Kamper itu tumbuhnya cuma di Sumatera. Di mana kamper itu tumbuh Pak Ustadz? Satu tempat bernama Pantai Barus. Kamper itu adalah kapur, maka disebut dengan kapur Barus. Kenapa mayat itu tidak digerogoti kuman? Karena dipakaikan kapur Barus. Bila Anda tidak ingin kamar dan WC Anda bau kecoa, pakailah kapur Barus.
Kalau anda mayat anda tak mau dimakan ulat, pakailah kapur barus. Itu kenapa Fir'aun itu tidak dimakan rayap, tak dimakan kecoa. Kenapa? Mereka awetkan mayat, mumi. Menjelaskan mumi return tak payah, banyak filmnya sini. Mumi return. Dari mana itu pokoknya? Mana ada pokok kamper itu di Mesir? Dari mana? Mereka sudah sampai ke Pulau Sumatera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris, mereka yang hidupnya dengan misi. Tersebutlah Al-Habib Munzir Al-Musawwa rahimahullah. Habib yang masyhur dari Palembang, tamat dari Tarim Hadramaut, alumni pertama Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafiz rahimahullah di Yaman sana. Beliau ceramah sampai ke Papua, sampai ke negeri-negeri tertinggal. Suatu ketika beliau ceramah, duduk di depan mobil pick up, di belakangnya tak ada atap. Hujan. Mereka naik mobil, tiba-tiba berhenti, nampak ibu-ibu pakai baju putih, misionaris, numpang, naik belakang. Kata Habib Munzir Al-Musawwa, dia kok duduk di belakang? Kenapa tak duduk depan? Apa kata supir? Sudah biasa Habib. Sudah biasa misionaris itu duduk di belakang, kena hujan demi untuk menyampaikan agamanya. Nun di pedalaman Papua sana. Tiba-tiba hari ini ada ustaz minta sambut, kalau tak disambut tak datang. Merajuk. Kalau tak disediakan tempat parkir tak datang lagi. Maka saya mutar-mutar tadi nyari tempat parkir. Mesti disambut pakai baleho. Kalau tak ada tulis besar-besar tak datang. Mesti disambut pakai kompang. Selamat datang hai ustaz kami, la 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 la. Misionaris menyampaikan agama mereka. Memang gaji mereka luar biasa. Dulu tahun 1996 yang masuk ke perkampungan Talang Mama itu 20 juta dikasih pemerintahan mereka. Dari mana? Karena mereka langsung pajak potong atas. Kalau di dalam KTP-nya tertulis agama, religion, Katolik, Roman Katolik, langsung potong atas. Berapa potongannya? Bukan 2,5%, 1/10. Siapa yang tidak mau potong atas, maka kolom agama dikosongkan. Itulah ide Mendagri dulu pernah mengusulkan supaya kolom agama kosong. Karena dengan kolom agama kosong di Eropa, maka gajinya tidak dipotong atas. Sekarang pengurus masjid marah. Jangan ada lagi kotak-kotak. Kotak-kotak itu kalau lewat ustaz ceramah payah. Jangan ada di kotak-kotak hari Jumat, mengganggu khutbah Jumat. Masuk SMS ke HP saya, Ustaz, ada yang mengatakan tak boleh kotak lewat hari Jumat. Gimana menurut pendapat Ustaz Somad? Ini orang yang melarang kotak lewat ini otaknya sudah terlampau maju. Mestinya dia hidup tahun 2040. Ketika semua orang Pekanbaru langsung potong atas. Tak lagi bayar zakat ke kantor bas, tak lagi infak dan sedekah. Zakat Anda sudah terpotong 2,5%, infak sedekah sudah terpotong 7,5%. Maka sebulan gaji Anda dipotong 10%. Siap? Tak bersuara. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak berlaku seperti ini, maka apa yang terjadi? Kotak berjalan. Masih lumayan kotak berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Tangguk ikan naik ke jalan raya. Menangkap duit 2.000 perak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris, misi yang luar biasa. Sekarang Eropa tak mampu menahan gejolak. Umat Islam makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Akhirnya gereja-gereja dijual, dibeli oleh umat Islam. Orang Islam tak boleh menghancurkan gereja, tapi orang Islam merubah gereja menjadi masjid. Mana contohnya? Masjid yang ada di Turki. Bangga orang Islam sholat di sana. Siapa yang membebaskannya?
la taftahunnal Qastantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, pemimpinnya pemimpin yang paling hebat. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, tentaranya yang paling hebat adalah tentara itu. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Apakah Muhammad Al-Fatih menghancurkan gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinopel? Tidak. Dia tinggal hapus saja. Gambar Santa Maria hapus, gambar Paus Paulus hapus, gambar Santo Thomas hapus, gambar Yesus Kristus hapus, buang palang salib, langsung jadi masjid. Sampai hari ini, sampai akhirnya masjid itu dirubah menjadi museum oleh seorang tokoh sekuler pada tahun 1924. Siapa namanya? Mustafa Kemal Ataturk, yang jenazahnya tak diterima tanah, sakratul maut 6 bulan. Makanya siapa yang mau merubah masjid jadi museum, siap-siaplah sakratul maut 6 bulan. Sampai akhirnya mati juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris tetap berlanjut sampai hari ini, bagi-bagi nasi kotak, buka-buka bersama. Orang Islam dikasih bantuan, punya pesantren, dibangunkan lokal, dibangunkan pintu gerbang. Yang terlena, yang tak tahu jati diri, nggak apa-apa kok nerima bantuan. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Di balik makan siang yang gratis, di balik mie instan, di balik sumur bor, di balik baju kaos oblong, di balik bantuan itu ada usaha untuk menarik anak-anak umat Islam yang lemah iman. Ini kerja siapa? Orientalis. Otaknya otak orientalis. Anak umat Islam dimiskinkan pendidikan agama, lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Setelah itu dibangunkan tempatnya megah mewah. Di dalam tempat yang megah mewah itu ada para aktivis-aktivis bernama misionaris. Misinya jelas. Umat Islam kalau tidak punya misi yang jelas, dia akan kalah dalam kehidupan dalam atas dunia. Siapa yang langkahnya paling cepat, dialah sebagai pemenang. Maka umat Islam kalau menang, dia harus punya langkah yang paling cepat. Berapa kecepatan larinya? 120 km per jam. Kalau tidak, dia akan kalah. Jangan salahkan orang. Kenapa mereka membangun gereja di sana? Kenapa mereka kirim misionaris? Jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Kenapa kita tak membangun? Kenapa kita tidak mengirim ustadz da'i? Kenapa kita tidak mempersenjatai umat Islam? Bukan senjata celurit kelewang, tapi senjata kecerdasan akal, kecerdasan bagi-bagi mie instan. Mereka datang dengan senyum. Mie instan dek, baju kaos dek, dibangunkannya sumur bor. Ustadz datang ke situ, neraka, neraka, neraka. Mana mempan? Akhirnya mereka makin lama mikir, kalau ini yang datang bawa mie, kalau ini yang datang bawa baju kaos, kalau ini yang datang bawa duit, ini datang neraka. Pilih mana? Pilih inilah. Gara-gara apa? Umat Islam tidak punya kekuatan. Duit umat Islam kemana? Yang mengajarkan sumur bor. Ya Rasulullah, ya, kalau emak saya mati, saya bersedekah. Kata Sa'ad, afa atasaddaqu anha? Boleh saya bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Yang punya hadis siapa? Kita. Sedekah air minum. Yang mengamalkan sekarang siapa? Mereka yang bersedekah air minum. Bukan sebotol, bukan segalon. Mereka bangunkan sumur bor di tempat pegunungan Gunung Kidul Yogyakarta yang susah air. Orang Islam berkilometer, Islam Abangan, Islam Kejawen, yang sebetulnya lebih dekat ke Islam daripada ke mereka. Tapi kenapa mereka murtad? Karena dia cari air pakai dirigen 5 km. Kalau sudah empang kering, di situ kerbau kencing, di situ orang ambil air minum. Agak-agak asin sedikit airnya. Hijau airnya, macam air cincau. Anak katak pun ada juga di situ. Kering, menunggu tetesan air gunung.
Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang buatkan sumur bor. Siapa yang bangun sumur bor? Romo Mangun. Dapat gelar doktor dari Eropa, STH. Apa itu STH? Sarjana Teologi. Salahkah Romo Mangun? Jangan salahkan Romo Mangun. Dia bawa duit itu ke sana. Duit umat Islam mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita wajib sedekah air ini. Kami kan sudah kasih Ustaz airnya. Air susu tadi hilang pula. Enggak, saya tak minum manis. Saya tak minum manis. Sedang ceramah minum manis. Tidak. Saya tak minum manis ceramah. Bercanda aja itu. Serius kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka kalau banyak duit, harta kaya raya melimpah ruah, bantulah misionaris syariah, misionaris syar'i, misionaris islami, dalam tanda petik, dalam tanda kutip, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, buka bersama suku Sakai di Hotel Premier. Saya hadir. Acara ini ditaja oleh masyarakat suku Sakai yang sudah Islam di Pekanbaru dengan Cepron. Buka bersama yang akan menampilkan tausiah bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun tausiah di situ. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya tak ingin hubungan kita ini hanya sampai di sini saja. Jangan sampai kemesraan ini cepat berlalu. Setelah kita buka bersama ini, saya harap nanti kalian bawa, undang saya akan datang ke perkampungan suku Talang, suku Sakai yang ada di perbatasan Duri Dumai sana. Kalian jemput saja saya kapan, insyaAllah. Datanglah ketua persatuan pelajar, insyaAllah nanti kami akan bawa Ustadz Somad. Nomor Ustadz? InsyaAllah nanti kami hubungi Ustadz. Sudah 2 tahun tak ada dihubunginya lagi. Mereka kalau berkuasa, maka mereka bertanya, selama aku menjadi bupati, berapa yang bisa kubangun? Berapa yang misionaris yang bisa kukirim? Selama aku jadi kepala dinas, berapa yang bisa kubangun? Berapa misionaris yang kukirim? Selama aku menjadi direktur perusahaan ini, dalam setahun, berapa misionaris yang bisa kukirim? Orang Islam, ketika dia punya kekuasaan, selama engkau menjadi anggota legislatif 5 tahun, berapa yang sudah kau bangun? Alhamdulillah sudah 5 Pak Ustaz. Rumah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Rumah dibangun. Setelah rumah dibangun, anak pun besar. Setelah anak besar dia menikah, dia pun nikah dengan yang lain. Dia pun meninggalkan rumah kita. Anak perempuan menjadi menantu orang lain. Anak laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Kita tinggal di rumah yang megah, yang mewah, yang besar. Tangganya sampai 3, 1 pun tak bisa kita langkahkan. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu, Pak, jangan naik tangga, karena lutut tak bisa digerak-gerakkan lagi. Mana yang akan dibawa menolong di hadapan Allah? Rumah Allah yang kau tegakkan dulu. Rumah Allah yang kau bangun. Bapak, Ibu, untuk membangun rumah Allah di suku Talang ini sudah dihitung oleh Pak Pulan, maka diperlukan bantuan 60 juta. Begitu saya sampaikan di grup WA, untuk membuat rumah ini diperlukan 60 juta. Saya mau ngetes, kira-kira berapa hari terkumpul duit 60 juta. Langsung datang 1 orang, biar saya sendiri aja Pak Ustaz. Selesai sama dia sendiri aja. Dia tak mau masuk surga itu nanti ramai-ramai satu rumah. Dia mau sendiri aja. Nah, kan itu. Tapi itu baru 1 saudaraku. Bagaimana dengan suku Akit? Bagaimana dengan suku Sakai? Bagaimana dengan suku pedalaman di Pelalawan? Masih banyak lagi. Oke, yang sana sudah. Tapi yang ini. Sampai saya ke suku Akit di Sokop. Foto sana, foto, share, saya kirim. Inilah bentuk lokalnya Bapak Ibu. 3 lokal untuk MDA. Siapa yang sanggup? Ustaz, 1 lokal untuk saya saja. Masya Allah. Menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, mereka berjuang sehabis tenaga dengan apa? Misionaris. Rukun yang terakhir, yang keempat, tarfih.
Dalam bahasa Arabnya mereka katakan rukun untuk merusak umat Islam ini tarfih. Apa itu? Glamor. Apa itu? Hidup mudah, suka-suka, tua, terbawa-bawa, hidup euforia sesaat, gembira sesaat, berharap mati masuk surga. Inilah yang disebut dengan hidupnya orang yang happy. Tiap hari party. Pesta sana, pesta sini, pesta. Kalau ada pengajian, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ah, ini terlalu berat nih. Saya tak bisa yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja lah, bro. Karena kepala otaknya sudah dibiasakan oleh berbagai macam hiburan. TV. Siapa yang punya TV? Mereka. Yang punya acara siapa? Punjabi dari India yang mengupload, mensuplai acara. Mereka yang punya TV, yang nonton umat Islam. Tapi kan ada pengajiannya Pak Ustadz. Memang betul ada pengajian. Sekarang sudah agak maju pengajian. Dulu pengajian jam berapa dia buat? Jam 4. Orang yang hidupkan TV jam 4, orang ketiduran aja. Dia ditonton TV itu, bukan TV itu nonton dia. Dulu, alhamdulillah sekarang sejak ada rating ceramah naik, akhirnya pengajian dibuat siang, Tapi sejauh apa pengaruh penceramah di TV itu terhadap TV itu sendiri? Dia ceramah di situ, acara TV itu tak berubah. Pagi ceramah, sore ceramah, malam Mamma Mia, malam Utaran, malam Mahabharata. Sejauh mana pengaruh ceramah itu? Kalau tidak, tak ada maknanya. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manjakan anak-anak umat Islam dengan yang kelima, sehingga ketika diajak bicara yang berat, otaknya tak sanggup. Nyanyi. Ketawa. Artis. Nyanyi, artis ketawa. Sekali-sekali bencong muncul. Ketika diajak bicara bagaimana umat ke depan, aduh pusing kepala, jangan cerita itulah. Gimana cerita masalah kepemimpinan nasional, berat nih, jangan cerita itulah. Gimana masalah ekonomi kita ini, jangan cerita itulah, pusing kepala. Ini cara untuk apa? Mencuci otak umat Islam, brainwash. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komplitlah sudah penderitaan. Otaknya otak orientalis. Yang menjadi objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Tempatnya nanti sudah dibangunkan tempat yang megah, yang mewah, yang besar, berlantai keramik, yang mewah, yang besar untuk tempatnya nanti kalau murtad. Isinya di dalam orang-orang yang punya misi yang kuat, yang hebat, yang kokoh, para misionaris. Bagaimana supaya dia lalai, lupa, tidur, bangun, ketawa. Bila Anda kirimkan SMS ini 2000 per hari, maka Anda akan ketawa tanpa berhenti. Ketik rek, spasi ketawa, kirim ke 9090. Begitu sudah berlangganan, silaturahim tak ada lagi. Yuk ke rumah nenek, yuk. Ini kan hari libur, nenek kalian sedang sakit. Yalah, sampai ke rumah nenek. Silent family, sunyi. Ayah sibuk, emak sibuk, datuk sibuk, kakek sibuk, cucu sibuk, mama sibuk, keponakan sibuk. Tinggallah nenek itu menganggo sendiri. Akhirnya datang cucunya satu menengok, difotonya pula. Nenekku sedang menganggo. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Putus silaturahim. Kamu tahu anak si Anu sudah lahir? Tahu? Kamu tahu dia kemarin akikah? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Kamu tahu dia sakit? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Kamu tahu dia meninggal? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Ada kamu doakan? Ada. Doanya di mana? Di Facebook. Ada yang mengaminkan? Ada. Yang mengaminkan di mana? Di Facebook. Amin. Rusak.
Siapa yang merusak? Tarfih, glamor, hiburan, entertainment. Ustaz Somad kenapa tidak bersaing di nasional? Kan kita bisa bersaing Pak Ustaz. Persaingan kita bukan keilmuan Mas Bro. Persaingan kita adalah rating, bukan hadisnya, bukan berapa ayatnya, bukan berapa sirahnya. Siapa yang ratingnya paling tinggi, dia yang akan bertahan di sana. Buatlah rating sehebat-hebatnya. Bagaimana supaya rating tinggi? Macam-macam dibuat orang. Ada yang ceramah naik ke meja, ada yang naik ke atas mimbar. Untung tak naik congkok ke atas atap. Yang penting rating naik. Apapun dibuat, yang penting rating naik. Kalau rating naik, iklan banyak masuk. Kalau iklan banyak masuk, acara tetap. Masalah ada tak ada ayat, masalah merubah atau tak merubah, tak penting. Yang penting rating. Bagaimana syaratnya biar supaya masuk ke situ? 2. Kalau tidak ganteng betul, jelek betul. Foto model, berangkat dari kampung, cita-cita apa? Foto model, sampai ke Jakarta, tak lulus jadi foto model, lilitkan sorban, macam Habib. Padahal tidak Habib, modal hidung panjang aja. Baca ayat tak bisa, baca Quran tak betul, suruh jadi imam pun yang tak panjang jadi panjang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek, coba tengok, mana ada alif di situ? Kalau ada orang manggil Sami Allahu liman hamidah, itu manggil bini dia di rumah, Hamidah. Oh, Hamidah. Tapi orang tak penting itu. Yang penting rating. Apa itu? Tarfih, glamor, entertain, hiburan. Yang semestinya tuntunan berubah menjadi tontonan. Yang semestinya tontonan berubah menjadi tuntunan. Siapa yang merusak itu? Pola pikir rusak. Berhasilkah mereka dengan 5 rukun ini? Berhasil. Mana contohnya? Anak berkelahi dengan ayah gara-gara yang 5 ini. Pusing saya Pak Ustaz. Bolak-balik saya ajak anak saya ini, dilawannya saya. Kata dia si penista itu tak salah. Berapa banyak belakangan ini abang kandung berkelahi dengan adik kandung gara-gara ini. Berapa lama banyak antara mertua berkelahi dengan menantu. Berapa banyak antara suami berkelahi dengan istri. Istri saya tak paham masalah ini Pak Ustaz. Siapa? Di mana? Mundur-mundur ke belakang. Yang 5 sudah berhasil mencuci otak anak kita, sepupu kita, saudara kita. Sekarang baru kita merasakan efeknya. Ini ujian penyaringan antara yang lulus seleksi dengan tidak. Jangan heran. Kalau gara-gara ini mesti putus hubungan, apa boleh buat? Saya putus hubungan dengan sepupu saya gara-gara ini Pak Ustaz. Gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda prinsip. Kenapa? Ini adalah buah. Anda yang sudah berhasil memilih yang benar. Ketika zaman sekarang hidup di Indonesia, menjadi orang tidak bingung, itu udah alhamdulillah. Sekarang tinggal di Indonesia, jadi orang gak bingung, itu udah alhamdulillah. Gimana keadaan kamu sekarang? Bingung saya Pak Ustaz. Na'udzubillah. Alhamdulillah saya tak bingung Pak Ustaz. Ini yang benar, ini yang salah. Semua ngaku ulama, semua mengaku ustaz. Pakaiannya lebih ustaz pula dia dari kita lagi. Dia memilih orang kafir. Ciri orang yang memperjuangkan kebenaran itu apa? Ketika dia dicaci maki oleh penguasa, ketika dia dihujat oleh munafikun, ketika dia dikeroyok oleh orang kafir, orang munafik, dia benar. Kenapa begitu? Al-ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi tak pernah selamat dari pengeroyokan. Nabi Musa dikeroyok oleh Fir'aun, dikeroyok oleh Haman, dikeroyok oleh Qarun, dikeroyok oleh Koptik, dikeroyok oleh orang munafik. Nabi Isa dikeroyok oleh Romawi, dikeroyok oleh Persia, dikeroyok oleh orang kafir, dikeroyok oleh orang musyrik, dikeroyok munafik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeroyok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam perang Uhud, habis mereka dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya mereka masuk Islam. Dikeroyok, pengeroyokan.
Maka kalau hari ini ada orang Islam menyuarakan kebenaran, dikeroyok ramai-ramai, ketahuilah dia yang benar, ikut. Sudah jelas dibuka depan mata begitu terang benderang, tetap juga masih bingung. Saya bingung nih Pak Ustadz. Memang sudah summum bukmun umyum fahum, pokak, tuli, bisu, buta, nyemplung aja lah ke Sungai Siak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 penyakit obati dengan 5. Penyakit pertama, orientalis, otaknya otak kafir. Maka munculkan ulama-ulama yang alim Al-Quran, pakar bidang hadis, ahli bidang fikih untuk melawan otak orientalis. Penyakit kedua, anak umat Islam lemah pendidikan. Bangkitkan sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, sekolah tahfiz, macam-macam untuk melawan ini. Apalagi penyakitnya, mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang megah, yang mewah. Dirikan pula tempat ibadah surau, langgar, musola. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah buat musola kecil-kecilan. Bagus, insya Allah tanahnya dari Pak Pulan, semennya dari Pak Pulan, batunya dari Pak Pulan. Kami semua bekerja sama. Bagus, lawan 3. Apalagi misionaris mereka kirim. Kita kirim pula ustadz kita, dai-dai kita. Banyak yang mengejek Ustadz MDI, banyak yang mengejek Ustadz IKMI. Kami tak maulah lagi minta Ustadz dari MDI bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Ustadz yang tak betul dia kirim. Kenapa Anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan Ustadz, rumah pengkaderan Ustadz? Ustadz Edi Azhar, Direktur Abi Center, dapat tanah wakaf. Dia punya cita-cita. Apa kata dia? Saya mau buat pengkaderan Ustadz. Saya tak mau orang banyak mengejek Ustadz pemula, diejek-ejek, Ustadz dadakan, Ustadz bau kencur, Ustadz hijau, Ustadz tak betul. Tapi tak ada yang membuat pengkaderan. Saya akan buat Ustadz Somad. Ustadz setuju? Saya bilang setuju aja apa payahnya. Setuju. Mereka kirim misionaris, kita akan kirimkan pula dai-dai yang terlatih. Mereka buat hiburan. Maka lawan hiburan-hiburan itu. Tak semua yang pulang itu jadi penceramah. Ternyata yang satu dia tak ceramah, jarang dia ceramah, tapi dia rajin menulis. Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah, tak serius, tapi isinya dakwah. Muncul satu novel, apa namanya? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El-Shirazi. Dari Kairo, dari Mesir. Habibur Rahman El-Shirazi itu Ustadz kenal. Saya kenal sama dia. Dia tak kenal sama saya. Dia jurusan apa dulu Pak Ustadz? Jurusan hadis. Kakak tingkat 2 tahun di atas. Jurusan hadis itu dulu. Tapi setelah pulang dia tak ceramah. Ceramah ada sekali-sekali. Tapi dia menulis. Maka ketika orang membaca tulisannya, ringan tapi mengena. Ditulisnya tentang Said Nursi, tokoh ulama besar dari Turki. Orang kalau baca novel beda dengan baca buku. Saya Pak Ustadz kalau baca buku ini baru 2 halaman, larut saya di dalam sampai hilang ingatan saya. Tapi kalau baca novel, saya pulang dari Maroko, singgah ke rumah kawan saya di Ciputat, saya tengok ada novel tumbang, sampulnya warna oranye, ada gambar onta, pokok korma, orang pakai sorban. Saya tengok, tebal 200 halaman. Kamu sudah baca ini, friend? Sudah. Berapa lama? Dari Isya saya baca, azan subuh khatam. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Tengok betapa di dalamnya ada unsur pendidikan. Anak-anakku, adik-adikku yang punya bakat nulis novel, tulis. Gimana caranya Pak Ustadz? Kadang pena ini tak bergerak. Awali dari autobiografi. Kalau kita menulis sendiri biografi kita, itu namanya autobiografi. Auto bukan otonan menjalani. Autobiografi. Di sebuah desa yang sunyi, tiba-tiba gemerici air turun menetes bagaikan untayan zamrud, ketulis dia. Pokoknya entah kemana-mana aja dulu terserah. Yang penting tiba-tiba lahirlah seorang anak. Pada tanggal 21, itulah aku. Siapakah aku? Entahlah, aku pun tak tahu. Nanti pada akhirnya dilihat orang, oh ini menarik sekali.
bagi yang suka menulis. Saya nulis tak bisa Pak Ustaz, tapi kalau sudah menyanyi Pak Ustaz, nyanyi. Kemarin Habib Syekh ceramahnya tak banyak, lebih banyak menyanyi. Salatun bisalamil mubin. Lanjut, lagu Jawa pula dia. Ler ilir mama sumile ta ijo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ini ingat. Jadi tidak semua dakwah itu. Kebetulan dia berdakwah di Solo, orang Jawa. Habib Syekh bukan orang Jawa. Al-Habib Syekh bin Al-Habib Abdul Qadir As-Saqqaf. As-Saqqaf marga orang Yaman. Tarim Yaman itu dari mana? Keturunan Al-Husain, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdakwahnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena kebetulan dia orang Jawa. Artinya apa? Kamu bisa ngajak orang pakai apa? Saya pakai novel. Saya bisa pakai apa? Saya diajak ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu bapak-bapak ahli animasi. Ustaz Somad, tolong Ustaz buatkan hadis-hadis untuk anak-anak. Nanti kami robah jadi animasi. Animasi ini apa Pak? Gambar Ustaz. Ustaz ini jadul banget sih. Gambar Ustaz, gambar karton. Tapi anak-anak ketika melihat itu dia tertarik. Coba kalau Ustaz yang ceramah di sekolah TK, anak-anak sekalian, sebelum kalian makan, baca doa, bismillah. Tentu anak itu takut. Tiba-tiba bisa nangis dia. Tapi coba kalau yang pandai animasi, dibuatnya Power Rangers makan, Allahumma barik lana. Tentu anak-anak tengok tuh nak, tengok. Emaknya nasihati senang, tengok Power Rangers saja baca doa, masa ente tak baca? Bayangkan, coba dibuatnya solat berjamaah animasi. Imamnya siapa? Batman. Makmumnya Superman, Wonder Woman, Hulk kena celananya pendek pakai sarung. Bayangkan, Wonder Woman kena pakai celana pendek, pakai baju pendek, pakai mukena. Bayangkan, tengok nak, mereka sudah masuk Islam semua bersyahadat. Jadi berdakwah dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Untuk apa? Anak bapak kuliah di mana? Anak saya kuliah di UIN Suska, Universitas Islam Indonesia. Fakultas apa? Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Ngapain belajar Saintek? Masuk neraka jahanam. Memangnya yang motong video pendek-pendek, pakai animasi, pakai suara, yang diupload di internet pendek-pendek itu siapa? Kalau bukan anak Saintek. Anak Saintek, dia dengar, dia rekam, sampai di kampus, dia potong. Hebat dia anak-anak Saintek itu, rajin pengajian. Masih muda, rajin pengajian, merekam, motong lagi. Tulus mereka tuh Pak Ustaz. Rupanya dosennya mewajibkan. Semua berawal dari keterpaksaan. Dipaksa sholat, ramah-ramah rajin sholat. Dipaksa puasa, ramah rajin puasa. Dipaksa dengar ceramah, ramah-ramah rajin dengar. Dia potong. Saya di airport ketemu jamaah dari Malaysia. Ustaz Somad, Anda tak salah. Kami senang dengar ceramah Ustaz Somad. Tapi ceramah yang 1 jam panjang tuh, boring lah. Ada yang kami senang tuh ceramah yang pendek-pendek, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 menit, 5 menit. Siapa yang potong tuh Pak Ustaz? Entahlah, saya pun tak tahu. Anak-anak muda itu yang potong. Dipotongnya, di-cutnya, dipilihnya, dimasukkannya suara lagu, animasi, dimasukkannya gambar. Tiba-tiba muncul pula jempol, muncul gambar. Bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada Ustaz Somad. Ustaz Somad ceramah sekali, tapi ketika mereka mengupload, viewer 200.000 penonton. Bayangkan itu. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak bisa mengatakan hiburan haram, internet haram, Facebook haram. Yang halal mana? Ini lagu ini haram nih, lagu ini haram, lagu ini haram. Pak, lagu itu haram ya. Yang halal mana? Allah haramkan patung haram, ukir haram, cetak haram. Tapi dihalalkannya kaligrafi. Nih yang punya bakat patung, Islam tidak mengharamkan bakat, tapi mengarahkan bakat seni, diarahkan ke kaligrafi. Suara haram, Islam tak mengharamkan suara,
suara yang haram kalau mengajak kepada perbuatan zina. Tapi ketika dia mengajak ingat mati, mengajak berzikir, mengajak berjihad, maka tidak haram. Yang suaranya melantun, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Maka sampai hari ini kita lihat qari-qari, Islam tidak pernah mengharamkan melukis. Apa salahnya? Dia lukis pantai, dia lukis bukit, dia lukis gunung, ditulisnya di atas fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai saudaraku? Begitu melihat lukisan itu orang, betul juga, Masya Allah. Nanti saya buat lukis kuburan lah Pak Ustaz. Tulis di atasnya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini kubur. Kau akan mati. Mau kemana? Setelah mati mau kemana? Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu tengok baleho besar-besar. Di Sail satu, di Kulim satu, semua pintu masuk Pekanbaru ditulis mereka besar-besar. Mau kemana setelah mati? Padahal mereka udah jelas masuk neraka jahanam, tetap juga nanya mau kemana setelah mati. Kita kenapa tak punya bakat? Kenapa tidak? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lawan yang 5 dengan 5 yang baik, maka insya Allah program cuci otak ini akan selamat. Pas 51 menit 50 menit dari maghrib ke isya. Tadi saya tengok rekamannya 51 menit dari isya, 50 tambah 50 pas 100 menit saya ceramah. Padahal biasanya di An-Nur cuman 50 menit. Di An-Nur itu ceramah 50 menit. Di sini 100 menit ini ceramah. Ini tanya jawabnya berarti lebih panjang lagi nih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak silap salah dari hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.